Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Pekarangan rumah yang langsung terhubung dengan kebun dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan bercocok tanam. Tinggal di pedesaan yang belum padat pemukiman dengan kepemilikan lahan kebun yang luas dapat ditanami berbagai jenis komoditas dengan hasil menggiurkan. Hampir setiap jenis komoditas pertanian tumbuh subur di lahan dengan ketinggian 400 mdpl ini. Selain itu, bercocok tanam di area perkebunan tidak membutuhkan perawatan ekstra layaknya pertanian pada umumnya di persawahan. Peluang dan kesempatan yang begitu besar tidak serta-merta dimanfaatkan oleh masyarakat, lebih memilih menanam pepohonan yang dianggapnya tidak perlu perawatan. Mereka berpikir, menanam pepohonan tidak harus mengeluarkan modal banyak, bisa dijadikan bahan bangunan rumah, serta cukup menanam dan tinggal tunggu masa tebang saja. Namun tidak bagi seorang Nahrudin, mantan kepala desa yang rela membabat habis seisi kebunnya demi menanam tanaman yang lebih produktif. Keputusan itu ia ambil 15 tahun yang lalu dan dianggap gila oleh tetangganya. Tindakannya tersebut bukan secara tiba-tiba, namun melalui perencanaan yang matang. Bertahun-tahun ia lihat, kebunnya dengan luasan 1 hektar tidak mampu menghidupinya karena masa panen kayu 5 hingga 10 tahun sedangkan kehidupan sehari-hari butuh biaya. Jika dihitung, dengan masa panen yang terlalu lama tidak dapat menutupi kebutuhan sehari-hari apalagi untuk menabung tuturnya. Saat itu juga, Nahrun panggilan akrabnya menanam beberapa jenis komoditas perkebunan seperti durian, manggis, kakao, kopi, alpukat dan masih banyak yang lainnya. Tidak hanya itu, lahan ini juga ditanami tanaman jangka menengah seperti pepaya dan pisang. Selain itu, ada juga tanaman dengan umur relatif singkat seperti cabai, tomat, terong, dan labu siam. Ya, labu siam, tanaman sayuran yang satu ini cukup menjadi perhatian. Selain karena cepat tumbuh, perawatan yang mudah, modal seadanya, dan harganya juga cukup kompetitif. Jenis sayuran merambat ini menjadi ladang cuan bagi Nahrudin. Masa panen tiba 90 hari setelah tanam dan dilakukan 2 hari sekali secara berkala. Setiap kali panen mantan kepala desa satu periode ini bisa mendapatkan 35-50 kg dan diambil langsung oleh pengepul dengan harga 3.500 per kilogram. Dalam 1 bulan, Nahrudin dapat mengumpulkan 1,5 hingga 2 juta per bulan dengan luas lahan 200 meter persegi. Saat ini dia beranggapan masih tahap uji coba. Jika ke depan penjualannya lancar dan selalu diambil oleh pengepul, maka bukan tidak mungkin akan menanam lebih banyak lagi, pungkasnya. Setiap kali panen, bapak 2 anak ini selalu dibantu istrinya dan tidak jarang pengepul juga ikut memetik secara bersamaan. Baginya labu siam sangat menguntungkan, cukup sekali tanam dan panen berkali-kali. Tidak sekadar mencukupi kebutuhan dapur, tapi bisa untuk biaya anak sekolah. Akhir kata, tanamilah apapun yang bisa tumbuh karena setiap ada penjual pasti ada pembeli.